Sidang dengan terdakwa Richard Eliezer kembali dilanjutkan dengan menghadirkan ahli yang meringankan terdakwa. Ahli hukum pidana sekaligus anggota tim pembahas RKUHP dan jubir KUHP yang baru, Albert Aris. Ahli menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, artinya orang yang melakukan belum tentu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam keterangannya, Albert juga menjelaskan soal perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Menurut Albert, tidaklah bisa dipidana seseorang yang melakukan tindak pidana karena ada perintah jabatan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono, atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curiae novit. Artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan